Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ini channel kita pasti kenal siapa Prabowo Subianto. Beliau adalah mantan Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 1995 dan berakhir pada 2009. Setelah itu beliau mengikuti karir adiknya sebagai pengusaha dan terjun ke dunia politik. Tapi tahukah sahabat bahwa Prabowo Subianto sebenarnya adalah keturunan ningrat dari Trah Mataram bahkan sampai ke Majapahit? Untuk jalur nasab dari jalur laki-laki dan perempuan telah terangkum dalam video kali ini. Simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Silsilah Prabowo Subianto keturunan ningrat sempat heboh beberapa tahun lalu terutama saat gelaran Pilpres 2019. Benarkah dia keturunan bangsawan? Prabowo Subianto dikenal sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Dia juga merupakan Menteri Pertahanan RI di era pemerintahan Jokowi. Di balik sosoknya yang tegas, siapa sangka kalau Prabowo adalah keturunan bangsawan. Silsilah Prabowo tersebut masih belum diketahui banyak orang karena dia jarang mengungkapkannya ke publik. Hal ini berbeda dengan sejumlah artis keturunan bangsawan yang kerap pamer silsilah keluarga. Prabowo Subianto keturunan ke-8 Trah Sultan Agung Mataram dan Kesultanan Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono I. Silsilah Prabowo Subianto keturunan ningrat dimulai dari Sultan Agung ke Raden Adipati Mangkuprojo, Raden Tumenggung Indrajit Kartonegoro, Raden Tumenggung Kertanegara atau Raden Banyakwidi, dan Raden Kartoatmojo. Adapun Raden Banyakwidi adalah salah seorang tokoh yang mendampingi Pangeran Diponegoro berjuang melawan penjajah. Dari silsilah tersebut, Raden Kartoatmojo kemudian menikah dengan bangsawan dari Kesultanan Yogyakarta R.A. Jojoatmojo. R.A. Jojoatmojo adalah keturunan dari Sultan Hamengkubuwono I. Hasil pernikahan itu kemudian berlanjut ke keturunan Raden Tumenggung Mangkuprojo dan berikutnya Raden Mas Margono Joyohadikusumo. Raden Mas Margono Joyohadikusumo adalah pendiri Bank Negara Indonesia (BNI). Adapun Raden Mas merupakan gelar kebangsawanan Jawa yang otomatis melekat pada seorang laki-laki keturunan ningrat. Selanjutnya, Margono Joyohadikusumo memiliki keturunan Sumitro Joyohadikusumo yang tak lain merupakan ayah kandung Prabowo Subianto. Untuk silsilah lengkap Prabowo Subianto dari jalur ayah dan ibu adalah sebagai berikut. Prabowo Subianto mempunyai ayah Sumitro Joyohadikusumo. Beliau adalah putra dari Raden Mas Margono Joyohadikusumo, putra dari Raden Tumenggung Mangkuprojo, putra Raden Kartoatmojo, putra dari Raden Muhammad, putra dari Raden Tumenggung Kertanegara IV atau Raden Tumenggung Banyakwidi. Beliau adalah Panglima Laskar Diponegoro wilayah Gowong Kedu. Beliau putra dari Raden Tumenggung Kertanegara III, putra dari Raden Tumenggung Kertanegara II, putra dari Raden Tumenggung Mangkuprojo I Patih Dalem Kertasura, yang membangun Masjid Sokotunggal Kebumen 1722. Putra dari Ngabehi Kertoyudo, putra dari Ngabehi Banyakwidi atau disebut Kliwon Banyumas. Putra dari Raden Tumenggung Mertoyudo, yaitu Adipati Banyumas keempat tahun 1620 sampai tahun 1650. Putra dari Ngabehi Kalidetuk atau Mertosuro II, Adipati Banyumas ketiga tahun 1601 sampai tahun 1620. Putra dari Ngabehi Jana atau Mertosuro I, yaitu Adipati Banyumas kedua tahun 1583 sampai tahun 1600. Putra dari Raden Banyakumara atau Adipati Merapat Banyumas ke-1 tahun 1582 sampai tahun 1583. Putra dari Raden Haryo Baribin, beliau adalah putra Brawijaya IV dari istri Putri Pajang. Putra dari Raja Majapahit, Brawijaya IV. Sedangkan garis silsilah tidak langsung atau melalui garis ibu, yaitu Raden Tumenggung Kartoatmojo yang menikah dengan Raden Ayu Jojoatmojo adalah sebagai berikut. Raden Ayu Jojoatmojo mempunyai ibu Jojo Diningrat, yaitu istri Jojo Kusumo. Mempunyai ayah Bendoro Pangeran Haryo Kertosono Murdaningrat. Putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono II, putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono I atau Pangeran Haryo Mangkubumi, Raden Mas Sujono. Putra dari Prabu Amangkurat IV atau disebut Mangkurat Jawi, yaitu Raden Mas Suryaputra. Putra dari Sinuhun Pakubuwono I, Pangeran Puger. Putra Sunan Prabu Amangkurat Agung, Susuhunan ing Alega, Raden Mas Saidin. Prabu Amangkurat Agung merupakan putra dari Sultan Agung, yaitu Sultan Hanyokrokusumo, Sultan Mataram tahun 1613 sampai tahun 1645. Memang garis darah pemimpin itu tidak bisa benar-benar hilang. Meskipun diketahui silsilah keluarga Prabowo Subianto keturunan bangsawan alias priayi, namun Prabowo rupanya tidak menyandang gelar bangsawan Jawa.
Tidak diketahui pasti kenapa tidak ada gelar kebangsawanan di nama Prabowo Subianto. Hanya saja, Prabowo juga dianugerahi gelar Bangsawan Kesultanan Kadriah Pontianak. Gelar Bangsawan Kesultanan Pontianak diberikan langsung oleh Sultan Pontianak ke-9, yaitu Syarif Mahmud Al-Qadri, pada Prabowo di tahun 2019 silam. Dikutip dari sebuah unggahan ajudan Prabowo di media sosial, saat masih aktif berdinas di TNI, Prabowo dikenal sebagai sosok yang bernyali besar. Bahkan melalui sebuah unggahan tersebut mengungkapkan jika nyali Prabowo 10 kali lebih ganas dari singa di medan tempur. Prabowo adalah sosok komandan yang selalu memimpin pertempuran dari depan. Ia selalu bertanggung jawab atas keselamatan anggota-anggotanya, memiliki strategi yang matang, sehingga ia tak pernah gagal menyelesaikan penugasan operasi. Meski beberapa kali penugasan sangat dekat dengan kematian. Kata-kata itu diungkapkan oleh ajudan Prabowo dulu, karena pada saat itu pernah mendapat kesempatan untuk terjun ke medan tempur menemani Prabowo. Selain mampu menjaga kedaulatan di dalam negeri, Prabowo juga bisa menempatkan Indonesia sebagai kekuatan militer nomor 1 di Asia Tenggara. Dalam pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Pada saat menjadi Menteri Pertahanan, kinerja Prabowo Subianto juga dapat diacungi jempol. Salah satunya adalah markup pengadaan alutsista triliunan rupiah. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto bertanggung jawab pada proyek pembelian alutsista. Pada saat itu Prabowo Subianto menyelamatkan uang negara karena menolak tanda tangan dalam pembelian alutsista tersebut. Diketahui bahwa total penghematan yang didapat dari tindakan Prabowo Subianto tersebut mencapai hingga 50 triliun rupiah. Nilai tersebut termasuk nilai yang tinggi, dikarenakan pada saat itu pemerintah Indonesia memiliki saldo kurang lebih sekitar 270 triliun rupiah. Saat itu ia melihat adanya permainan oknum-oknum tertentu dalam proyek pengadaan alutsista. Anggaran yang diajukan untuk membeli alutsista sudah dinaikkan hingga ribuan bahkan ratusan persen dari harga barang. Namun Prabowo dengan berani mengambil keputusan tegas dan menolak pengajuan proyek tersebut. Itulah silsilah dari Prabowo Subianto. Semoga bisa menambah wawasan para sahabat ini channel kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.